Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap diam di rumah. Kali ini Tribuners akan menyajikan informasi cerita inspiratif yang datang dari pemuda dari kota Solo bernama Parama Pradana Suteja. Pemuda umur 24 tahun ini namanya dinyatakan lulus dalam seleksi mahasiswa baru S2 di 11 kampus atau universitas yang berbeda. Lebih memakan lagi, kampus-kampus tersebut masuk dalam perguruan tinggi ternama di negeri Pemansam Amerika Serikat. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita sudah bergabung dengan Pramana Pradana Steja. Gimana kabarnya Mas Dana? Ya Pak, Mas Endra, saya baik. Perkenalkan, nama saya Parama Pradana Suteja. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun News yang telah memberikan platform ini supaya kita bisa saling sharing pengalaman saya apply di 11 universitas, dan semoga ini juga bisa saling membantu teman-teman juga yang mungkin tertarik untuk bersekolah luar negeri, dan mungkin siswa juga. Amin amin. Ya Mas Dana, ini bisa diceritakan Mas awal ketertarikan Mas Dana sendiri untuk bersekolah di luar negeri, karena kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya juga banyak kan Mas kampus-kampus yang ternama, bahkan masuk jajaran kampus terbaik di Asia bahkan dunia itu Mas. Kenapa Mas Dana milih untuk keluar negeri gitu Mas? Ya, tentu saja di Indonesia itu banyak sekali sekolah-sekolah yang bagus, ternama, memiliki program yang sangat baik. Awalnya sendiri saya juga pertamanya belum tertarik untuk sekolah luar negeri, tetapi setelah saya SMA, saya bertemu dengan kakak kelas saya, dan pertemuan tersebutlah yang menjadi turning point dalam hidup saya. Ketika itu dia bercerita tentang pengalamannya bersekolah di UC Berkeley. Dia juga orang Solo dan dari SMA yang sama dengan saya. Dan ketika itulah pikiran saya mulai terbuka, karena di sana dia bercerita bahwa dia mendapatkan pengalaman dan pandangan yang global, yang maksudnya adalah dia bisa bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Ada temennya dari Amerika, dari Meksiko, dari Eropa, dari India, dari China, dari manapun. Dan itu sangat menggugah keinginan saya. Oh, ternyata bisa ya orang Solo diterima di Berkeley, lalu bisa memiliki teman dari seluruh dunia. Awalnya sih hanya sesimpel itu keinginannya. Dan dari situlah it sparks my interest. Jadi saya tertarik dan mengejar mimpi saya untuk bersekolah di luar negeri. Jadi awalnya terinspirasi dari kakak kelas itu ya Mas, terinfluencer Ya, dari betul cerita Pak. kakak kelas itu ya Mas. Oke. Ya, Kemudian Mas, pertanyaan kedua adalah mulai kapan Mas memasukkan pendaftaran di 11 kampus itu Mas? oke. Jadi kalau cerita dari proses pendaftaran secara spesifik ini, mungkin saya cerita dari awal background saya dulu. Saya mungkin saya dulu dari TK, SD, SMP, SMA kan di Solo. Solo terus. Sekolahnya sekolah nasional. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa nomor satu saya. Walaupun waktu kelas SMP saya sempat ambil international program yang dimana itu juga memberikan exposure terhadap bahasa Inggris terhadap saya. Namun SMA-nya kembali ke SMA nasional. Dan dari situlah saya mulai perjalanan saya, mulai dari community college dulu di Amerika Serikat, lalu transfer ke UC Berkeley, dan disitulah awal mulai bertemu dengan profesor-profesor dari sekolah-sekolah dunia, dan itu membuat saya tertarik untuk, mungkin saya ingin melakukan S2 untuk menambah pandangan saya, perspektif saya, supaya semakin luas lagi. Dan disitulah setelah saya lulus, saya mulai mencoba mendaftar untuk ke 11 universitas tersebut. Awalnya saya mendaftar ke 11 universitas tersebut karena saya takut tidak diterima di ke-11-nya. Maksudnya saya mendaftar beberapa universitas.
jaga-jaga supaya kalau tidak diterima di A memiliki alternatif yang B. Jadi awalnya itu, walaupun mungkin 11 universitas itu agak kebanyakan mungkin bagi orang dan persiapannya sangat lama, ya tapi saya bersyukur itu sudah berjalan dengan lancar kemarin. Kalau untuk pengumuman pertama dari kampus mana dan kapan itu, Mas? Pengumuman paling pertama itu dari Berkeley sendiri. Berkeley sendiri. Dia pengumuman A. Jadi kan mengumpulkan aplikasi itu antara bulan Desember Januari, lalu pengumumannya Berkeley itu awal Februari kalau tidak salah. Saya lagi jalan, terus tiba-tiba dapat email di HP dari Berkeley. Saya dapat. Ya waktu itu langsung kaget. Yeah. Mas mungkin bisa disebutkan Mas 11, nggak semuanya aja nggak apa-apa, yang 11 kampus yang ternama mana aja Mas kalau boleh tahu Mas? Oh iya. Jadi saya bersyukur saya bisa diterima di ke-11 universitas. Coba ya, saya pertama diterima di Harvard University, di MIT, di Columbia, Yale, Princeton, UPenn, Cornell, Berkeley, UCLA, USC, dan Rice University. Ya, 11. 11. Udah lengkap ya, Mas? Hafal ya? Ya, udah. Ya. Pas. Takutnya tadi ada yang kelupaan. Tapi udah pas. Pas ya. Kalau itu, Mas, dari 11 kampus itu yang dipilih mana, Mas? Yang dipilih akhirnya saya setelah berpikir lama, ini berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan profesor, dan kerabat, akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke Harvard University. Kalau boleh tahu alasannya apa itu, Mas? Kenapa harus di Harvard? Jadi awalnya, pertama-tama, saya waktu bersekolah di Berkeley, studio profesor saya, 3 dari 4 studio profesor saya itu lulusan Harvard semua. Dan itu sangatlah menginspirasi saya. Perspektif mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan inspirasi kepada saya, mempengaruhi cara pikir saya, dan value-nya, the aesthetic value yang saya terima, sesuai dengan harapan ke depan saya. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh idola saya yang dulunya juga merupakan alumni Harvard, seperti Bapak Bill Gates atau Nadiem yang dari Indonesia juga, Bapak Nadiem. Itu ceritanya sangat menginspirasi kita karena dari sempat sekolah di Harvard, balik Indonesia membawa ilmunya untuk memajukan Indonesia dengan perusahaan Gojek. Itu sangat menginspirasi saya. Jadi banyak pihak-pihak ya yang Mas mendorong kemudian menginspirasi untuk Mas Dana ini melanjutkan S2-nya bahkan di kampus ternama gitu ya, Mas. Oke. Ya. Kemudian yang ini Mas, yang banyak yang masuk pertanyaan ke saya itu gini Mas, gimana sih Mas tips dan triknya Mas untuk tembus ke kampus ternama gitu, bahkan kampus ternama di luar negeri itu Mas? Bisa dibagikan Mas tipsnya? Ya itu banyak sekali yang tanya juga. Banyak yang tanya, gimana sih cara masuknya? Dulu waktu kecil dikasih makan apa? Tenang, saya juga sama-sama makan nasi kok. Tapi untuk menjawab yang tips dan trik gimana bisa masuk ke 11 universitas ini, tentu saja pertama kita harus bisa memenuhi persyaratan minimumnya dulu, yaitu misalnya persyaratan bahasa Inggris TOEFL, persyaratan kalau S1 tuh SAT, atau juga kalau mau S2 bisa ambil GRE atau GMAT. Itu adalah tes yang harus diambil jika seorang siswa mau mengambil pendidikan di Amerika Serikat. Itu semua orang yang masuk harus ambil seperti itu. Dan juga resume, essay, semua itu standar yang harus at least semua orang dapatkan. Dan pertanyaan yang lebih dari itu, terus gimana supaya bisa diterimanya? Nah, itu menurut saya hal yang terpenting dalam proses aplikasi adalah menjadi berbeda. Ingat kata kuncinya adalah menjadi berbeda. Maksudnya apa?
Di sini maksudnya berbeda itu berbeda secara positif, di mana aplikasi atau formulir pendaftaran kita itu harus dibuat stand out atau menarik, berbeda dari aplikan-aplikan murid-murid lainnya. Nah, misalnya the admission office penerimaan sekolah sana kan menerima ribuan, ratusan ribu aplikasi setiap tahun. Dan mereka harus melihat aplikasi itu dengan sangat cepat. Nah, gimana dalam waktu yang sesingkat itu kita bisa mengambil attention atau perhatian daripada orang yang membacanya. Itu sangat penting. Jadi kata kuncinya adalah membuat aplikasi kamu berbeda secara positif. Bisa dengan apa? Mungkin kegiatan kamu, mungkin kamu menciptakan penemuan, atau menciptakan ikut organisasi yang berbeda dari orang lain, nilai kamu mungkin sangat cemerlang, atau apapun. Itu faktornya banyak sekali. Jadi banyak hal yang masih perlu dipersiapkan untuk terutama sesuatu yang mendasar seperti resume dan lain sebagainya gitu ya, Mas. Ya. Kemudian ini Mas, kemarin kan saya pertama kali mengetahui cerita ini kan dari Instagram, Mas. Dan Instagram itu mungkin bisa saya tanyakan, Mas, terkait dengan motivasi Mas Dana sendiri membagikan pengalamannya di Instagram untuk pertama kalinya, dan orang pun tahu sampai diundang ke berbagai diskusi online. Itu motivasinya apa, Mas? Nah, itu ini awal ceritanya mungkin dari kayak tahun lalu. Saya juga sempat waktu itu lihat postingannya Maudy Ayunda, dan ketika itu dia diterima di Harvard dan Stanford. Dan saya juga sempat lihat wawancara Maudy Ayunda di Mata Najwa, yang dia bercerita bahwa dia sharing ini untuk berbagi, saling menginspirasi teman-teman juga. Dan itu actually it works to me, itu mempengaruhi saya. Dan akhirnya saya, karena cerita itu, saya bisa diterima di 11 universitas ini. Dan dari sinilah saya ingin juga berbagi ke teman-teman, menginspirasi teman-teman supaya memotivasi teman-teman ini juga bisa. Kita ini juga masyarakat Indonesia ini memiliki panggung yang luar biasa di luar negeri, supaya kita bisa saling belajar di sana, kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Jadi intinya saya ingin berbagi ke teman-teman juga supaya bisa saling menginspirasi. Jadi biar terinspirasi sebagaimana Mas Dana terinspirasi gitu ya, Mas. Betul. Ini Mas, yang mungkin yang terakhir Mas, ini saran kepada teman-teman yang dalam waktu dekat ini ingin mempersiapkan pendidikannya di luar negeri seperti apa, Mas, terutama di Amerika, Mas? Ya, kalau saya personal, saya merasa persiapan yang paling penting adalah ketika kita bisa mempersiapkan secara waktu dan membaginya dalam at least 3 kategori. Persiapan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Misalnya jangka pendek itu ya mungkin dari jangka panjang dulu. Mungkin jangka panjang kalian mempersiapkan kelas-kelas apa sih yang bisa kalian ambil supaya bisa masuk ke sekolah yang kalian mau. Dan juga persiapan menengah, mungkin bisa mengikuti organisasi apa yang kira-kira bisa membantu kalian support untuk masuk ke universitas yang kalian mau. Ataupun persiapan jangka menengah mungkin mengambil tes, persiapan tes, mengambil tes. Dan mungkin persiapan jangka pendeknya menulis essay atau persiapan menulis resume, itu sangatlah penting. Saran saya lagi, menurut saya carilah inspirasi yang menurut kalian memotivasi kalian, karena motivasi itulah yang push kita untuk menjadi lebih baik. Saya juga sering berbagi kadang-kadang di Instagram saya. Kalau teman-teman juga kalau mau tanya-tanya soal hal universitas di luar negeri atau apa, bisa DM saya langsung, saya nggak apa-apa. Saya akhir-akhir ini lagi Instagramnya Mas, di mana Mas? Bisa sebutin Mas? Oh ya, Instagram saya Parama_PS. Parama itu Papa, Alfa, Romeo, Alfa, Mama, Alfa, _ Papa, Sierra. Parama_PS. Itu Instagram saya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya
Kak, persiapan TOEFL gimana? Kak, rahasianya masuk Harvard gimana? Ya, nggak apa-apa, DM saja saya akan berusaha balas, atau mungkin di Q&A pertanyaan berikutnya kita bisa sama-sama diskusi. Semoga bisa saling membantu teman-teman juga. Ya Mas. Ini Mas, satu lagi Mas, kelewatan. Pertanyaan yang sering juga terbesit dari teman-teman. Bener nggak sih Mas, kuliah di luar negeri itu sulit caranya Mas? Jalannya itu terjal dan menantang gitu Mas? Well, kalau dibilang gampang, ya nggak gampang-gampang amat. Kalau dibilang sulit, ya nggak bisa bilang sulit-sulit amat. Menurut saya gimana ya? Asalkan kita ada kemauan, di situ ada jalan. Ini mungkin agak cukup membingungkan, tapi di sini gimana ya? Ada teman saya yang merasa, oh di luar negeri itu nanti sulit, mungkin kesulitan biaya finansial. Tapi nyatanya teman saya akhirnya bersekolah di luar negeri sekarang, lulus dari luar negeri, dan akhirnya dapat beasiswa. Karena dia sudah dapat beasiswa, karena dia diterima di universitas, dia ada push untuk mencari beasiswa tersebut. Akhirnya dia bisa bersekolah di luar negeri juga. Awalnya kelihatannya mustahil. Dan juga saya dari berpikir bahwa kuliah di luar negeri itu mungkin sulit. Saya dari Solo kan juga nggak kebayang mau sekolah di luar negeri dulunya. Tapi akhirnya karena saya diterima di luar negeri, itulah yang mengepush saya untuk belajar bahasa Inggris lebih baik, untuk berikut organisasi, untuk memiliki pandangan yang luas dan global bersama teman-teman. Jadi asalkan ada kemauan, pasti ada jalan menurut saya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi kuncinya pasti ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya Mas. Ya, terima kasih Mas Pradana atas waktunya Mas. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana Mas. Amin. Terima kasih Mas Hendra waktunya. Sama-sama Mas. Demikian tadi diskusi kita dengan sosok inspiratif dari Kota Solo, Mas Pramana Danasteja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.